Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku generasi milenial berjumpa kembali untuk kita belajar bersama di pembelajaran yang kedua ini. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari yaitu tentang kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga telah mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menemukan informasi dalam teks non-fiksi melalui judul bacaan. Nah, kemudian kita dalam pembelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama tentang menemukan informasi penting berdasarkan judul bacaan, dan yang kedua kita bisa yaitu menyanyikan lagu dengan interval nada dengan baik, dan yang ketiga kita bisa yaitu menyebutkan ciri-ciri masa puber pada anak perempuan dan laki-laki. Nah, untuk itu marilah kita simak video berikut ini. Anak-anakku kelas 6, tetap semangat belajar. Kita memasuki pembelajaran yang kedua, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan Ayo Berlatih, siswa dapat menjelaskan cara pengelolaan sampah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan menyanyi lagu Aku Cinta Lingkungan, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai interval lagu dengan percaya diri. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih tentang interval lagu, siswa dapat menuliskan interval nada dari sebuah lagu dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang keenam, dengan kegiatan menyimak video ciri-ciri masa puber, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Kita dapat memperkirakan informasi dari teks bacaan dengan memperhatikan judulnya. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Jadi, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Nah, kita bisa mempraktikkan dengan Ayo Membaca, bacaan yang berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap.
Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah seperti tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, itu tadi merupakan bacaan yang berjudul Kampung Rawajati. Nah, kita bisa berlatih. Siapkan buku tulis kalian dan jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Ungkapkan pendapatmu secara lisan di depan teman-teman dan gurumu. Nah, hal ini kalian bisa mengumpulkan tugas kalian yaitu melalui Google Classroom yang telah kalian miliki atau WA Group yang telah kalian miliki untuk dikirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Yang kedua, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Nah, tuliskanlah jawabanmu dalam kolom berikut. Tentunya kalian bisa mengamati lingkungan di sekitarmu ya, tentang pengelolaan sampah yang ada di daerahmu, dan kemudian kalian bisa menuliskannya. Apakah pengelolaan sampahnya sudah berjalan dengan baik apa belum? Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita belajar tentang interval nada. Nah, gambar di atas adalah gambar interval nada. Tahukah kalian apa itu interval nada? Nah, interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Nah, jarak interval nada mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Kemudian interval tangga nada minor itu jaraknya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, lebih jelasnya kita pelajari berikut ini. Nah, ini adalah ciri tangga nada mayor, yaitu diatonis mayor. Tangga nada mayor dalam teori musik adalah tangga nada yang tersusun dari 8 not dalam satu interval tertentu. Jarak antara not-not yang berurutan dalam tangga nada mayor intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, kemudian ciri-ciri tangga diatonis mayor. Yang pertama bersifat riang gembira. Yang kedua bersemangat.
Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Nah, mempunyai pola interval seperti tadi, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, kemudian tangga nada minor atau diatonis minor. Yang membedakan nada diatonis minor dan nada diatonis mayor adalah jarak not yang berurutan dalam satu tangga nada. Interval pada tangga nada mayor berjarak 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Nah, maksud saya adalah ciri tangga nada diatonis minor. Nah, ciri-cirinya bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, kita bisa bernyanyi, yaitu menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, kita bisa menyimak lagu berikut ini dan kemudian kalian nanti bisa mempraktikkannya sendiri ya. Harus dengan tepat sesuai dengan interval nadanya. Kemudian, ayo kita mengamati, perhatikan kedua gambar berikut. Nah, di situ ada gambar anak-anak, ya, perempuan dan laki-laki. Kemudian juga ada gambar laki-laki, perempuan dan dewasa. Nah, apa perbedaannya? Tentunya anak-anak masih kecil dan dewasa sudah besar. Ya, kita pelajari lebih lanjut. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh. Contohnya, bertambahnya berat badan dan tinggi badan.
Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya, kemampuan gerak, kemampuan berpikir, dan kemampuan berbicara. Nah, ini adalah siklus pertumbuhan manusia, dimulai dari embrio, janin, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan setelah itu kembali ke asal mulanya, yaitu meninggal menjadi tanah. Iya, tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Nah, kalian bisa mencari referensi di dalam Google ya. Kalian bisa belajar sendiri di rumah, mencari literasi dalam Google dengan cara apa? Mengetik kata kuncinya. Seperti tadi dalam mencari informasi dalam bacaan, kita ketik kata kuncinya, ciri-ciri masa puber anak laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, kita bisa menyimak video tentang masa puber berikut ini. Simak baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pubertas pada laki-laki dan perempuan. Apakah kalian sudah mengalaminya? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa balita yaitu masa anak usia 5 tahun ke bawah. Masa anak-anak yaitu masa seorang yang dimulai umur 6 sampai 10 tahun. Masa remaja yaitu masa seseorang yang dimulai dari umur 11 sampai 21. Masa dewasa dimulai dari umur 21 sampai 55 tahun dan usia lanjut yaitu dari umur 56 tahun ke atas. Nah, berikut ciri pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau perubahan primernya ditandai dengan terjadinya mimpi basah sebagai tanda sudah diproduksinya sel sperma. Perubahan fisik atau perubahan sekundernya yaitu dada terlihat bidang, tumbuh kumis, jenggot dan jakun, suara lebih besar dan berat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Nah, berikutnya adalah ciri pubertas pada perempuan. Perubahan utama atau perubahan primernya ditandai dengan menstruasi atau haid. Ini sebagai tanda sudah diproduksinya sel telur atau ovum. Perubahan fisiknya atau perubahan sekunder adalah pinggul dan payudara membesar, kulit semakin halus, suara terdengar lembut dan melengking, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Nah, cara menjaga kebersihan organ reproduksi bagi remaja putra yaitu bersihkan kemaluan dengan seksama, gunakan celana berbahan katun dan menjaganya tetap kering, serta hindari celana ketat. Untuk remaja putri, saat membersihkan kemaluan, basuh dari arah depan ke belakang untuk mencegah kuman dari anus ke dalam saluran reproduksi. Bersihkan kemaluan menggunakan air bersih dan gunakan pembalut yang lembut dan steril saat haid. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masa pubertas? Tetap tenang dan tidak kehilangan kepercayaan diri karena perubahan yang terjadi. Yang kedua,
bersikap terbuka kepada orang yang dipercaya, serta orang tua khususnya untuk hal-hal yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh dan organ-organ reproduksi yang telah mengalami pematangan karena pubertas. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Terima kasih anak-anakku, kita telah belajar bersama dalam pembelajaran yang kedua. Kalian telah mempelajari tentang menemukan informasi berdasarkan judul bacaan. Kemudian kalian juga bisa menyanyikan lagu dengan interval nada dengan tepat atau dengan baik. Yang ketiga, kalian juga telah memahami yaitu ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Nah, tetap semangat belajar anak-anakku. Sebagai generasi milenial yang hebat, kita harus mampu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, itu dengan belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Ingat, kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, ya. Merdeka belajar, anak-anakku, tetap jaga kesehatan, ya. Rajin berolahraga, ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.